Wah, Woi, kiper ya? iya bang. Bisa Ini, jadi kiper nggak? nah itu dia bang. Hah? Abang siapa? Kiper apa ini? Kayak yang kenal kayak ini. Ini kiper mana? Saya kiper Tarkam. Oh, Tarkam. Oh, sering tarkam di mana? Banyak di mana-mana bang. Kok nggak ketemu? Nggak tahu. Nggak tahu bang. Kayaknya kenal nih. Oh, Saya juga yang kenal jualan kayaknya. kopi ya? Enggak, Oh bukan. kan? Ya, Tribuners, mau tahu siapa? Duduk dulu nih, duduk dulu ya. Ya. Aduh, nih jadi kiper abal-abal kayak begini ya ceritanya ya. Maaf ya Bang ya. Nih Tribuners, kembali lagi di program Bincang Bola Tribun Jabar. Kali ini kita punya tamu spesial. Mungkin buat Tribuners lagi nonton nih, udah tahu dong siapa nih. Ini dia nih, Bang Markus Horison. Sehat Bang? Sehat. Iya, atau mungkin nih saya kenalnya Bang Markus. Asli Bang Markus Markus Harrison ya. Regina. Oh, oke. Ini Tribuners mungkin kalau yang suka sepak bola, apalagi sepak bola nasional, apalagi suka Persib Bandung nih. Mana kiper pemain Persib Bandung nih. Sehat ya Bang ya? Sehat. Wah, alhamdulillah. Gimana, macet nggak tadi ke sini? Lumayan. Lumayan ya. Selamat datang nih di Tribun Jabar nih Bang. Sama-sama. Gitu Bang. Ini kita pengen tahu nih Tribuners mungkin yang di rumah nih, kira-kira tentang karir perjalanannya Bang Markus nih bisa menjadi kiper hebat, kiper nasional, kiper juga Persib Bandung nih Bang. Awalnya tuh Bang Markus berkarir dari mana dulu nih Bang? Awalnya saya berkarir itu masuk sekolah bola dulu di tempat saya, di kampung saya, di Kabupaten Langkat ya, Pangkal Brandan. Sumatera. Pangkal Brandan. Iya. Sumatera ya, Sumatera Utara. Kabupaten Langkat. Langkat. Oh, oke. Di sana dulu Ariel ya. tahu nggak lahirnya di mana? Oh iya, di mana? Pangkal Brandan. Oh iya benar ya. Oke. Nah, jadi di sana saya masuk SSB pertama kali itu SMP kelas 2. Kalau di sekolah ya wajar. Ya. Namanya di sekolah tuh main bola. Ya. Biasalah anak SD, anak SMP main bola. Dan itu bukan jadi kiper saya, jadi apa striker saya. Oh, sempat jadi striker dulu Bang ya? Striker. Jadi begitu masuk saya sekolah sepak bola SMP kelas 2, saya belum jadi kiper juga. Oh, belum jadi kiper juga. Saya masih jadi striker. Nah, namun dengan perjalanan waktu ada turnamen ya sekolah sepak bola lah ya kan, di Medan. Jadi ya klub SSB saya ikut. Nah, kebetulan kiper kan cuma satu gitu. Oh, oke. Teman saya kiper cuma satu. Jadi karena harus didaftarin 2. Ya udah, pelatih langsung nunjuk saya, kamu jadi kiper katanya, bahasa Medannya kau aja jadi kiper. Kok jadi kiper gitu ya? Terus nolak, mungkin nolak ya? Ya kan dulu bukan coach ya panggilannya. Iya. Pak Pelatih. Pak Pelatih dulu mah ya. Dulu Pak Pelatih bukan coach. Ya Pak. Atau tulang mungkin, nggak mungkin tulang. Saya panggil, Pak Pelatih, saya kan nggak bisa kiper. Ya. Udah di gawang-gawang aja katanya, berdiri aja katanya kan. Mau ke Medan nggak? Mau ikut turnamen nggak? Oh, sempet digitu sama pelatih kan ya. Namanya jarang ke kota Medan kan sekitar 2 jam. 2 jam dari tempat ini ya. Ya, jadi ya namanya masih anak SMP ya. Ya udahlah, oke lah katanya. Oh iyalah Pak. Apa-apa lah Pak, saya bilang gitu. Udah. Akhirnya baru di situ. Jadinya di situ jadi kiper ya kebobolan terus lah. Belum, akhirnya kan dilatih bisa menjadi kiper ini juga profesional juga. Bahkan mungkin juga apa pelatih ngeliat Bang Markus ini karena punya badan tingginya tinggi gitu ya. Ini cocok banget nih bisa gelantungan di gawang gitu. Bola atas bisa ya. Iya ya. Tapi saya basicnya bukan kiper gimana? Iya ini ya. Jadi kebobolan terus. Kebobolan terus ya. Tapi gini-gini juga mungkin saya baca biografinya Bang Markus sempat juga membawa PSMS Medan ya. Nah, awalnya ya menjadi runner up ya. Itu. Tahun berapa tuh Bang? Itu 97. Oh, sebelum ini ya, sebelum Orde Baru ini ya. Jadi, panjang begitu saya di SSB berjalannya waktu baru saya ikut seleksi itu SMA kalau seleksi kalau di Medan tuh PPLP mungkin sekarang ada PPLP di mana-mana atau ada itu ada. Dari pemerintah ya dari Menko, sekarang Menpora ya. Nah di PPLP Medan tuh seleksi saya ikut dari Brandan ke Medan tuh 2 jam. Jadi kadang pulang hari kan, nggak bisa nginep sekolah kan. Iya, sekolah soalnya yang mau ditinggalin juga. Jadi seleksi tiap hari. Iya, jadi Medan Brandan tuh 2 jam gitu aja. Seleksi dari 100 orang lebih, hampir 200. Oh, alhamdulillah lolos ya. Jadi bertahap-tahap, alhamdulillah sampai
pemilihan ada 25, saya kepilih gitu. Oh, keren dong. Tapi kiper ketiga. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti kan setidaknya di situ bisa membuktikan ya, Bang ya? Iya, saya Dengan- mah itu apa aja ada nanti tulus saya ya, namanya dari kampung. Iya, iya. Saingan di kota kayak ya sama Ya kalau lah, kayak kota, kota ya Bandung. kayak Ada orang dari Garut, dari Garut, mana ke Tasik Bandung, gitu ya. ada pemain Bandung, aduh bagus-bagus kan. Iya, iya. Sama di Medan gitu juga, kita ke Medan, aduh pemainnya sempat agak bagus-bagus ini kan. ya, sempat agak minder mungkin Bang Iya, dulu ya. pasti Pasti saya. ya, pasti memang Pasti, ada ya, makanya Bang ya. saya udah tentu saya mau kepilih enggak. Iya, iya. Sempat ini nggak sih Bang, kan kalau berpikir ikutan pelatihan sepak bola kan fisik tuh benar-benar dilatih ya Bang ya. Ya pasti. Itu sempat ada semacam gua kayak capek deh gitu ya. Saya capek ikutan bola udahan gitu enggak ya? Iya. Sempat Karena nggak sih ada? latihan zaman dulu beda sama zaman Beda sekarang. sekarang beda ya. Zaman dulu kalau ngelatih kiper itu ya, Iya. kalau belum kipernya belum muntah itu nggak selesai. Oh, terus dihajar ya? Iya, dan itu latihannya kalau bisa 2 jam, 2 jam. Iya, iya, Nggak full ada ya. lagi main game-game. Kalau sekarang kan udah modern. Iya, iya, iya. Nggak Bisa sekarang terlalu. 2 jam latihan, soalnya setengah jam main Mobile Legends dulu gitu ya. Nggak, dulu belum ada. Jadi selingan dulu gitu, gue bener-bener 2 jam full gitu ya. 2 jam full. Latihan fisik ya. Zaman dulu gitu Zaman dulu latihannya. gitu ya. Gitu. Paling Belum yang sekarang. paling susah latihan kiper tuh apa sih, Bang? Semua Kayaknya kalau sih- orang ngelihat kan kayak cuma nangkep bola doang gitu kiper tuh. sebenarnya sih kalau kita nggak dalamin, itu semua sulit. Iya. Karena teknik-teknik nangkap itu ada. Ada ya, Pak? Ada ya? Iya kan, kayak Ini. contohnya nih. Coba nih, Bang. Contoh. Nih, hati-hati Nggak nih, tahu mau jadi hati-hati. kiper, Nih. no. Ya nih. Nah, kalau teknik kiper itu kalau nangkap ya, basicnya dasar aja Iya. itu W. W. Ini namanya catching. Catching ya. Bukan W. catching, bukan catching ya. W kenapa? Karena tangan kita berbentuk kayak seperti Oh, W. Jadi iya, iya. jempol sama jempol ketemu. Ketemu ya gini ya. Nah, oke. kalau dia nggak W, jempol nggak jempol ketemu, ini kan kalau ditendang kan bisa. Oh iya bener. Oh iya pasti tangkap taunya melawan Iya, ditendang. makanya kalau misalnya mau main bola jadi kiper komunitas, nangkapnya jangan gini. Oh iya Nanti gitu ya. lepas. Iya gitu. Iya iya. Mana ada nangkapnya Iya gini ada gini berarti ya di Ya, belakang kan ini. gini. Nahan Jadi, dia ya. Nahan. Jadi Nahan. ini kekuatan jempol ini yang bisa nahan. Tuh. Bisa nahan untuk Ya, tendangan-tendangan itu dari teknik lawan. dasar kalau Teknik nangkap dasarnya. bola. Jadi jempol sama jempol ketemu nih. Iya. Saling pandang-pandang atau saling Oh, apa benar-benar pacaran saling nih. bestian gitu ya. Nah, bestian, ini benar, Bestian ya benar ya. benar. Jadi Oke. seperti W. Oh iya bro W Nah, tuh. Bisa kelihatan nggak nih? Kelihatan Kelihatan nggak? saya. Nah, Kelihatan ya. Ini itu teknik dasar. Ini teknik nih, Pak. dasarnya dari Kalau SSB latihan saya latih yang begini. Teknik Iya, iya. dasar dulu ini. Iya, iya. Nangkapan. Jadi kadang-kadang kalau anak SB kan ada nangkapnya gitu. aja gini-gini. Itu kayak nangkap bola biasa ya. SD lah gini, Iya, iya, gini lah gitu ya. nangkapnya. Segini dia ya Iya, berarti begini ya. gini, kadang gini. Oh gini juga. Dia nggak rapet ya gini Iya, malah ya. Karena Ah, kalau oke. nggak kita ajarin ya pasti begitu terus Iya, iya, sampai iya. dia besar. Besar. Oh jadi kebiasaan ya Bang Makanya ya. pelatih sekarang tuh harus SSB tuh harus pinter. Iya, iya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mah ngelatih nggak ada lisensi ya latihan aja nama SSB yang penting digaji. Yang penting digaji ya bener. Yang mau ada ilmunya atau nggak penting digaji Iya, gitu sekarang Bang ya. SSB itu sekarang harus punya lisensi. Kenapa? Iya. Karena biar dia kasih tahu teknik Iya, dasarnya. iya. Kalau dia nggak kasih tahu nanti sampai usia SMP Iya. nggak diajarin, Nggak dia begitu diajarin. aja Terus nangkapnya. aja Jadi begitu sayang ya. kan? Sayang banget Bang udah capek-capek latihan. Gitu. Taunya udah pas main ke yang serius malah diketawain sama Iya, lawan ya. heeh. Oh gitu megangnya gimana gitu. Coba ya. tes Coba. W. Ah, iya. Bisa dong Beda kan, kan? Tuh, gitu. gini ya Bang ya. Oh, Oh, iya. benar. Jadi nggak gampang tuh bro jadi kiper juga ya Bang ya. Dia punya skill khusus, ada teknik dasarnya. Ada. Bang Markus juga kan tadi udah di PSMS Medan, terus juga sempet kita ngomongin tentang Persib Bandung ya Bang ya. Sempet ke Persib Bandung. Tahun berapa sih Bang di Persib Bandung? 2009 ya, 2010 gitu. Berapa musim tuh di Persib Bandung? Setahun setengah. Setahun setengah ya. Hampir 2 tahun. Berdua tahun ya gitu. Gimana perjalanan ke Persib Bandung gimana Bang? Perjalanannya waktu itu saya menggantikan si Kosin. Oh oke. Oh yang Thailand ya. Ya. Thailand ya kayak Skosin Jadi itu ya. pas dia belum habis Kontrak? udah pindah kan. Pindah, Nah, saya masuk. Oh gantiin itu Dan ya. itu kan saya Kosin masih ya di dulu Kosin ya. saya masih di Arema dan saya masih di Timnas kan. Timnas juga ya, Timnas Indonesia ya. Itu bareng sama Suchoi apa? Pemain Thailand tuh dulu pemain yang penyerang Kalau nggak salah bersamaan mereka keluar deh. bareng ya, maksudnya kan Ah, masuknya bareng, keluarnya Suchoi bareng sama ya. Kosin tuh bersamaan keluar. Oh iya benar ya, kayaknya. iya itu Karena lagi mereka bagus. sepaket ya. Iya iya iya. Oh lagi rame-rame banget tuh Bang Markus Arema masuk. sama yang Jepang tuh. Oh oke main Jepang ya. Oh, Main Jepang. gimana sama di Persib pengalamannya Bang? Waduh, Seru nggak nih Boboto gitu auranya? kayak dukanya banyak. Seru kayak banyak. Masih zaman-zaman di Siliwangi dulu main ya? Siliwangi. Iya, Makanya kalau Siliwangi. PSMS ketemu Persib di Siliwangi, ya kan? Iya iya. Nah, itu kalah saya. Oh, Banyak iya. nimpukin. Ayo, oh iya ya. Iya, Ini mungkin ya. nimpukin termasuk istri saya tuh ini. Oke. Dia Viking dia. Oh, Viking istrinya. Oh, oke. Wah, teh.
Mungkin lagi nonton kali istrinya ya Teteh. Oke, oh gitu zaman-zaman Ya, lagi jadi Siliwangi lagi rame banget. Siliwangi kalau PSMS itu menang atau draw itu Ya. kan naik mobil apa yang tentara yang Ya tentara yang apa sih namanya? apa namanya tuh kayak Panzer tuh, Panzer Panzer. itu ya, masuk situ ya Bang ya. Ya, jadi kan karena memang Medan sama Bandung ini kan emang Sempat ada ini ya. emang apa juga agak Sama-sama gengsi apa ya lah saling wah iya hampir sama bersaing kayak ya. Persija Ya, Persija ya. PSMS itu sama sih Sama ya, Bandung sama tuh, ya. Persija juga. Jadi kalau zaman-zaman Persikata tuh emang udah ada dari dulu emang udah ada Kelas-kelas dikit lah ya. Karena ini mungkin gengsinya ya. Big Gitu. match per big match gitu. Per big match. Jadi Oh, kalau bener saya main banget sih. Siliwangi, kalau misalnya tim saya menang, udah. Udah. Nah, akhirnya masuk Persib. Persib ya? Wah, ini ketemu PSMS. Oh begini iya kan. ya. Sempat ada ini nggak sih Bang dari para fans dulu? Pasti ada ya. Ya, Kenapa lu pindah ke pasti ada. Persib Bandung gitu? Pasti ada ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi gimana Bang perasaan waktu itu, senang masuk ke salah satu tim besar juga di Indonesia ya? Ya, pasti senang karena kan memang siapa sih nggak mau masuk Persib Iya gitu ya. kan. Iya. Tim besar, tim bagus, tim yang luar biasa, tim fansnya juga solid gitu ya. supporternya juga ya. Wah, heboh gitu ya. Fanatik. Heboh, waduh. Iya sih ya. Tapi beda juga Siliwangi sekarang jadi bagus Bang. Udah Oh iya, pakai udah rumput sintetis. sintetis sekarang, jadi sayang juga dia pakai main bola. Oh iya Bang. Nah ini kalau misalnya Tribuners yang mungkin pernah merasakan masanya Bang Markus di Persib ya, karena juga saya pernah nonton Bang Markus nih mainnya menjadi salah satu kiper terfavorit juga di Persib Bandung nih. Nih, bener banget nih Bang Markus, badannya yang tinggi dan masih dengan perawakannya sampai sekarang masih sama nih Bang ya. Masih sama perawakannya gitu Bang ya. Nah Bang, sekarang Bang di timnas juga tuh Bang. Di timnas terakhir tahun berapa Bang? Saya terakhir pensiun 2017. Kalau timnas berarti 12-an. 2014. 14, oh 14 ya. Terakhir 14 ya. 14 ya, karena Pertandingan pas top kompetisi yang di bench. Ya ya. Nah, itulah terakhir saya timnas. Oh, sebelumnya berarti. Sebelumnya berarti ya. Oh, oke. Terakhir masih ingat nggak lawan apa tuh Bang? Timnas. Atau Bang main? Terakhir lawan apa ya? Lupa itu? kayaknya dia. Karena waktu saya terakhir timnas tuh nggak pakai kata-kata, maksudnya nggak ada acara pensiun gitu. Iya. Jadi, aduh lupa juga terakhir lawan timnas apa tuh ya. Udah lupa lah ya. Lupa. Oh, oke. Ini Bang, saya tuh pernah nonton Bang Markus nih waktu kita apa ya? Piala Asia kalau nggak salah ya. Yang rame tentang laser tuh Bang. Oh, itu. Itu saya masih inget banget Bang. Masih inget nggak tuh Bang? Iya, ingat. Itu lawan apa ya lawan? Itu lawan Malaysia. Malaysia. Oh, itu saya emosi banget Bang. AFF. Emosi banget tuh saya nontonnya itu. AFF. Iya Bang. AFF. Itu kerasanya emang perhitungannya Bang. Di AFF nggak pernah juara, ya kan? Pelatih baru jadi juara. Oh iya makanya nih kita kan ngomongin itulah rezeki kan. rezekinya nggak tahu rezekinya, berarti emang udah Selama ada. jadi pemain belum pernah juara. jadi kita bahas dikit nih Kang. Sekarang Bang udah pensiun dari kiper, maksudnya kiper nasional, kiper tim juga gitu. Sekarang apa nih, berkarir sebagai apa Bang? Kalau karir masih di timnas U16. 16 ya. Saya masih sama Coach Bima. Dari 2018 lah, 2019 lah. Masih jadi masih sampai sekarang. Melatih ya, melatih kiper ya, kiper ya. Goalkeeper U16. Berarti udah berapa tahun tuh Bang? 4 tahun. 4 tahun ya Bang ya, 4 tahun ya. Tahun. Gimana Bang akhirnya bisa menjadi pelatih nih? Biasanya kalau misalnya pemain bola kan ada juga nih yang berkarirnya mungkin buka bisnis gitu kan. Iya. Atau mungkin berkarir sebagai mungkin pebisnis, atau mungkin di dunia politik juga gitu kan. Kalau Markus kenapa jadi pelatih nih? Ya, kemarin saya kan pensiun 2017 tuh kan. Jadi begitu pensiun saya ambil kursus kepelatihan gitu. Oh, oke. Ya. Di Jakarta. Di Jakarta, jadi, di Indonesia ya pokoknya. Ya, jadi teman-teman timnas boleh ikut lisensi gitu. Ya udah saya ambil aja gitu. Siapa tahu ya, nggak tahu lah ya kan pelatih apa. Penting saya ambil. Awalnya gitu ya. Iya, awalnya sempat bingung, maksudnya yang penting gua ada aja lisensi iya, gitu. Masalah. Iya. Sama kayak saya dulu Bang, saya bikin SIM, dulu SIM A, belum ada mobilnya. Nah, berarti ya bikin begitu, aja dulu. Sama gitu sama juga. dia, sama. Nah, jadi begitu saya udah dapat lisensi, ya alhamdulillahnya ada klub Liga 2 2018 itu cari pelatih kiper. Oke. Nah, dari situ ya udahlah rezeki kan. Oh, oke. Nah, saya ngelatih dulu Liga 2. Liga 2 dulu ya. Liga 2 dulu. Di Aceh. Apa tuh? Oh, di Aceh, di Aceh. Aceh United 2018. Nah, setelah dari Aceh selesai, tiba-tiba diteleponin Coach Bima. Oh, Coach Bima langsung iya, telepon Coach Bimanya.
Halo Bang gitu. Manggilnya apa? Enggak lah. Enggak. Manggilnya apa? Coach lah. Kalau Oh, Le. Ya udah Le. sama pelatih pasti manggil coach. Oh, coach juga sama ya. Coach gitu ya. Ya udah, coach tanya di mana? Di rumah yang bilang kan, coach. Kenapa coach? Ada apa coach? Mau nggak ke U16 ikut saya gitu katanya. Kan dia pelatih kepala. Ya. Nah, mau lah pastilah timnas tanpa berpikir panjang ya. Iya. Langsung dia iya gitu ya. Iya, coach sudah siap Terima. saya bilang. Udah. Gitu. Gitu awal mulanya. Jadi langsung terbang ke Jakarta ya. Di Jakarta itu kan? Iya, itu masih udah di Bandung. Oh, udah di Bandung itu, udah di Bandung ya. Di Bandung. Oh, jadi bener-bener coach belum mau telepon ditawarin untuk U16. Iya, udah langsung saya ambil ya. Sekarang ada yang berjalan waktu saya ambil lisensi spesialis lagi goalkeeper. Oh, jadi tetap ya belajar ambil lisensi lagi ya. Spesialis lagi kan kalau timnas. Ya, harus spesial lagi ya, Bang. Liga juga harus spesialis. Oh, ada lagi ya, pokoknya tiap ada, jadi kompetisi levelnya beda-beda ya. Lisensi saya tuh 6 harusnya. Oh, 6. Apa aja tuh, Bang? Sekarang masih 2. 3. 3 lagi berarti ya. Lagi. Sekarang 3 tuh apa aja tuh, Bang? Kalau yang umum lisensi C. B. Itu yang Abang dulu awal pertama kali. Ya, itu lisensi C. Terus saya ambil B. Oke. Udah, sekarang kalau spesialis tuh kayak dokter kan ada spesialis kan. Ya. Kayak begitu ya, dokter umum harus spesialis gitu ya. Harus spesialis lagi goalkeeper. Jadi saya punya level 1 lah, level 1. Level 1 ya. Jadi ada 6 level. Ada 3 level. Yang umum ada 3 juga. Oh, ada terpecah lagi umumnya juga. Jadi kan C, B, A. Kalau yang spesialis 1, 2, 3, level 1, level 2, level 3. Oh, yang paling tinggi itu level 3. Level tinggi ya? Yang paling tinggi ya. Kalau yang umum yang paling tinggi itu lisensi A. Lisensi yang paling tinggi. Jadi kalau mau ngambil lisensi 1 harus punya C. Oh, gitu. Kalau mau lisensi yang 2 harus punya B. Kalau mau 3 harus punya A. Oh, jadi dilengkapin dulu yang itu ya. Ya, karena nanti regulasi kalau untuk timnas ataupun liga, sekarang liga regulasinya itu level 1. Level 1 ya. Nah, mungkin tahun depan level 2. Level 2 mungkin tahun depan. Oh, iya, berubah jadi makin tahun tuh dia makin naik ya? Iya. Oh, gitu. Nggak sembarang. Nggak sembarang ternyata nggak. 6 level. Lumayan lah. Ya. Iya, lumayan juga ya, Bang ya. Lumayan ya. Ternyata perjalanannya juga nggak gampang loh. Bener sih ya, Bang menjadi seorang pelatih coach keeper itu punya tahap-tahapnya ya, Bang ya. Nggak mungkin dari cuman pelatih C doang misalnya ya, tiba-tiba ditelepon. Kalau kumpulin dana lumayan itu. Lumayan. Bisa Bang, itu kalau boleh tahu berapa tahun sih, Bang? Oh iya benar. Iya benar. Kayak masuk polisi kayaknya nih. Iya. Bang, berapa lama sih Bang pelatihan itu tuh lisensi itu ngambilnya? Beda-beda berarti. Beda. Kalau yang umum kita 2 minggu, kalau yang spesialis paling cuma 10. 2 minggu doang? 2 minggu tapi ada 2 modul. Oh, 2 modul. Modul pertama nih seminggu. Seminggu seminggu habis itu libur. Libur masuk lagi. Oh, ada jeda seminggu dulu gitu ya, buat refreshing dulu ya. Modul pertama itu ya belum ujian lah. Modul kedua baru udah mulai ujian-ujian. Oh gitu. Jadi ujian di modul kedua gitu. Terus yang B-nya saya juga kan itu kan umum kan. Iya. Goalkeeper juga ujiannya umum. Umum juga. Jadi goalkeeper juga harus tahu ngelatih yang bukan goalkeeper aja gitu. Oh, paham kan? Ya paham. Maksudnya bukan pemain juga berarti ya. Oh, jadi nggak hanya tentang goalkeeper lah ya. Keuntungannya gitu, tapi kalau mereka belum tentu bisa ngelatih kiper. Oh iya. Oh gitu. Ya benar. Ya benar. Ya, karena mereka nggak ngambil spesialis. Ngambil spesialis gitu ya. Kalau saya ngambil umum sambil spesialis. Oh, kalau kiper gitu, kalau pelatih goalkeeper. Ujiannya apa aja sih Bang biasanya? Cara tadi ya megang bola misalnya. Kalau ujian apa nih? Ya ujian tadi kalau ngajarinnya ya teknik dasar. Teknik dasar ya di Kalau ujiannya ya sama ujiannya ya? Yang sesuai sama instrukturnya kasih temanya apa ya kita harus ngikutin gitu. Oh gitu. Jadi temanya bukan dari kita, dari gurunya. Guru-gurunya ya dari yang ngajar. Oh biasa lah. Kalau saya kayak gini nih, kalau saya sekolah dulu yang sekolah asal belajar ngantuk gini. Iya makanya nunutan. Bener. Nunutan gitu. Bang, jadi kalau kayak saya gini, kalau bukan kiper ikutan sekolah itu boleh? Maksudnya ngambil lisensi nggak bisa ya? Yang umum boleh. Oh, tadi umum boleh ya? Umum boleh ya. Tapi kalau mau ngambil spesialis kiper juga boleh. Kalau misalnya pengetahuan kita tahu tentang ya gawang boleh. Tentang sepak bola atau gawang gitu tapi ya. Tapi jarang ya. Oh iya. Kayaknya kiper juga. Tapi saya nggak bisa jadi kiper Bang, badan saya pendek. Kalau yang umum boleh. Karena yang ya? umum itu kan untuk nanti dia syarat regulasi, misalnya pelatih Liga 3. Misalnya C nih. Kalau dia
dapat C bisa ngelatih Liga 3 pelatih kepala. Yang kepala ya. Kalau Head B coach mungkin Liga 2 pelatih kepala, bisa gitu. Oh, bisa gitu ya. Itu tujuannya. Oh, tujuannya itu. Ya sih. Berarti bisa ya, tapi emang punya stepnya yang mungkin ya udah di situ aja gitu kan ya. Tinggal ya kitanya mau jadi pelatih kepala apa mau jadi pelatih kiper Ya, gitu. balik lagi kitanya berarti ya. Kalau saya kan tinggal pilih aja nih. Mau bisa pelatih kepala bisa. Bisa. Kalau saya ngelatih Liga 3 saya bisa. Bisa juga. Iya, kan? saya ya benar-benar. Lisensi B tadi. Oke. Nah, Bang, ngomongin tadi udah ke Bang belajar tentang kiper. Sekarang di U16 nih, Bang nih. Perjalanan U16 nih gimana sekarang, Bang? Kemarin kan sempat menang tuh kan? Ya, tahun ini di 2022 U16 sudah selesai. Selesai beres. Jadi kita ada 2 event, FF sama AFC. FF udah yang kemarin juara, kalau AFC yang kemarin gagal kan? Gagal, ya. Jadi setelah itu Tadi dulu Bang, biar mungkin Tribuners yang masih awam nih lagi nonton nih, AFF sama AFC bedanya apa nih? kalau AFF Nih, Bang. kan dia sana ya? Nah. Kirain. Ini Bang. Bukan yang belum tahu nih, AFF sama AFC bedanya Kalau apa nih? AFF itu kan Asia Tenggara. Oke. Kalau AFC itu ASEAN. ASEAN ya. Dia tuh ada Cina, ada Korea. Berarti lebih banyak timnya ya. Kalau lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Ada Korea, ada Cina, ada Jepang. Ada Arab juga masuk. Dia kayak sama, kita yang 16. Kalau yang senior sama. Sama juga. Piala Asianya itu ketemunya yang Piala Dunia ini nanti Jepang. benar. Qatar, Ghana, Iran. Iran kok Ghana sih? Iran. Kan kalau Piala Dunia kan itu, 5 kan? Iya. Nah, itu nanti ketemu Piala Asia nanti nih. Nanti ya. Senior. Senior itu kalau timnas Indonesia lolos nih Piala Asia. Senior, ya ketemu ini Piala Dunia ini ya. Iya, dari Asia. Mudah-mudahan timnas Indonesia juga bisa masuk Piala Dunia, Bang ya. Kita ngomongin Piala Dunia juga nih. Kan kalau AFF sama AFC itu lebih berat AFC. AFC lebih berat ya. Berarti terakhir U16 itu menang di AFF ya. Tahun 2020. Yang mana? Yang terakhir AFF. Ya ini tahun ini. Tahun ini ya menang kemarin. Selamat, Bang. Gimana, Bang? Suka dukanya, Bang? Menjadi pelatih U16. Akhirnya bisa membawa U16 menjadi juara AFF. Ya, pertama pasti senang ya, bangga. Itu di luar dugaan kita. Kita hanya berusaha aja karena di AFF ini kita tuan rumah. Iya, tuan rumah terus dengan persiapan yang hanya cuma karena terpotong pandemi. Jadi persiapan kita full TC itu cuma 1 bulan. 1 bulan setengah lah. Baru masuk Piala AFF gitu. Jadi sebelum Piala AFF ini kita TC 1 bulan. Iya. Nah, kalau mau kemarin TC kan ada pandemi, jadi nggak boleh TC. Nah, terbatas juga bukan Bang ya? Iya. Benar-benar nggak bisa ini. Persiapan timnas Indonesia tuh kalah sama persiapan Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka tuh udah TC luar negeri, walaupun udah curi star ya. Iya, ada pandemi juga. Tapi mereka masih libur, bisa. Tapi ada masih TC luar negeri. Kayak Vietnam aja contohnya. Sebelum mereka ke Indonesia, itu mereka dari Jerman dulu loh. Iya, dari Jerman dulu ya. Mereka TC-nya di sana ya? Iya. Jerman. Tahu nggak? Ya, tahu. Mereka uji coba sama timnas U16 sama Dortmund. Sama tim-tim yang di Liga Jerman. Di Liga Jerman ya. Tapi yang maksudnya yang juniornya ya? Iya, yang U16-nya. Kan ada akademinya juga mereka. Tapi lawannya sama tim itu ya, sama klub. Kita uji coba ya, mau tahu sama siapa? Sama Sleman. Iya, 16. Sama ya maksudnya lokal juga ya. Jogja. Iya, kita lokal makanya. Ya. Tapi hebat udah kita mau bismillah ya, kata gue udahlah kita ikhtiar aja lah katanya. Yang penting jangan kalah sebelum bertanding. Iya, benar. Jadi gimana motivasi anak-anak ini gitu aja tuh kunci kita aja gitu. Makanya kita memang persiapan yang sangat sedikit, minim terus ya. minim, uji cobanya hanya lokal gitu. Doang. Kita nggak uji coba sama internasional gitu ya. Karena ya kita tahu lah ya kan. Iya. Kita situasi kondisi juga nggak memungkinkan gitu. Terus ditambah lagi mungkin federasi lagi sibuk ini sibuk itu, ngurus yang senior kan. Jadi kita ya udahlah. Tapi di sini kayak curhat ya. Tapi benar ya, keadaannya begitu ya. Keadaannya ya benar. Tahu orang taunya kan timnas 16 itu kan udah TC gitu kan, TC, tapi kan di dalamnya ada teknis dan non teknisnya itu kan nggak tahu ya. Orang taunya perjuangannya nggak tahu secara dalam. Nanti begitu
hari H ya harus menang kan. Iya, Tapi kan makanya tuh dengerin tuh supporter. persiapan kita kan, Iya, ya tapi perjuangan tuh. ya itu, tapi kita kan nggak bisa nyalahin itu persiapan kan. Iya, ya. Jadi pun apapun ceritanya persiapan kita minim sedikit, ya kita tetap harus berusaha gitu. Berusaha dan hasilnya Berusaha, ya udah hasilnya alhamdulillah ya. itu memang suka dukanya. Kita model ini aja, foto orang tua aja. Iya, ya. Bener. Iya, iya. Kita model foto orang tua pemain aja. Pemain aja. anak-anak itu kan usia 15. 15 Masih ya. labil. Masih labil bener sih ya, masih emosinya, egonya masih tinggi, emosinya Iya, juga masih jadi naik kita turun. Setiap bertanding itu kita di ruang ganti tuh nggak ada yang tahu kan. Iya. Kita hanya foto orang tua nih. Iya, ya. Kalau di bench kan di bangku-bangku tuh Iya, kan iya, ada Nomor, locker, room. ada namanya, nomornya Di ya. balik baju tuh Buka foto orang tua Oh, itu, salah satu motivasi. ibu bapaknya itu. Salah satu teknik pelatihannya ya. Itu motivasi kita Motivasinya. cuma orang tua. Orang tua. Orang tua mereka udah nggak ada lagi. Baru tahu saya tuh, baru tahu. Iya, makanya kan orang nggak tahu. Nggak tahu, Kita iya. kan nggak mungkin posting-posting. Iya. Kan? Iya, benar. Nggak ada yang tahu. Benar. Jadi orang tua tuh salah satu yang menjadi doa juga buat mereka akhirnya Iya, bisa bertanding nah secara itu, pas semangat jadi gitu ya. sebelum mereka ganti baju nih, ya kan? Gak ada yang nyimpen Nggak foto buka. mantannya gitu, Bang? Hah? Gak ada yang nyimpen foto mantannya, gak ada yang Nggak nyimpen. ada. Nggak ada. Macam nggak ada. Karena saking keselnya harus main bola harus menang nih. Nggak ada Orang ya? tua semua. Orang tua Jadi semua mereka sebelum pemanasan, warming up, Hmm. pakai baju latihan dulu kan. Ini baju jersey-nya Iya. pertandingan belum dibalik. Belum dibalik. Mereka nggak tahu. Nggak tahu ya. Pemanasan mau misalnya warming up, begitu mau pertandingan kick off kan balik lagi kamar Iya. ganti kan ganti baju yang jersey. Ya, jersey-nya ya. Nah, baru gitu Baru bukan dibuka. jersey Oh, baru. Langsung. Ada yang nangis sih, Bang, waktu itu, Bang, pemain? Semua nangis. Semua nangis. Nah, jadi 5 menit sebelum itu renungan suci dulu. Oh, seriusan, Bang? Benar, sebelum Oh. masuk itu renungan suci dulu. Siapa tuh yang ngasih pelatih langsung, Coach Bima? Dia Coach Coach Bima. langsung Coach ya. Bima. Berarti Coach Bima bisa Jadi mereka suruh ngadepin ke foto orang tua semua foto-foto. masing-masing. pandangi orang tua nih, Iya. perjuangan orang tua. Iya, agar pokoknya kalian 3 bisa menit 5 menit itu kasih waktu tuh sebelum kita ke lapangan buat yang bendera buat Iya, yang itu kan masuk Iya. pertandingan mulainya kan. Itu. Oh, salah satunya itu ya, Iya. Bang, yang menjadi motivasi. Jadi dikasih motivasi sama Coach Bima, pandang semua begini ya, cerita Coach Iya. Bima lah, itu orang tua yang besarkan kalian. Iya. Yang ngasih kalian akhirnya bisa Yang dari kesempatan lahir buat kesini. kalian jadi sampai sekarang jadi Sekarang, pemain iya. terus gini bla 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 bla, nangis semua, nggak ada yang nggak nangis. Bang Marius juga nangis dong? Enggak Oh, lah. kira-kira nangis juga. Atau Enggak. ini kan kita ngomongin U16 ya, Bang ya. Waktu Iya. Abang dulu di Persib, di timnas gini juga ada salah satu Enggak. metode gini nggak? Enggak, Oh, ini baru metode yang pertama karena kali, ini Bang. kan kalau kemarin kan saya senior. Oh iya. Kalau ini kan anak-anak Anak-anak ya. 15. Enggak, waktu Abang dulu, waktu zaman Abang jadi junior. Dari junior juga saya nggak pernah yang Oh, begini. Itu metode yang bagus ini, Bang ya. Iya, makanya nggak ada yang Keren. tahu. Iya. Makanya rahasia kami itu foto orang tua mereka. Masya Allah, keren. Karena doa mereka kan semua. Iya. Tuh benar tuh. Wah, ini Kalau saya Coach merinding Bima loh. juga, kalau Coach Bima juga pasang, ya pelatih foto patah sisi Itu ya. kan. Oh gitu. Iya, Dipasang dah ini. Nggak Dipasang mungkin. fotonya Teteh. Enggak Oh, iya. lah, bercanda saya. Bercanda. Oh, dikira Kadang-kadang, beneran. Bima, ini kan kita udah punya official tuh pelatih ya Iya, kan, iya. official kan yang bagian kitman itu. Iya. Wima ini yang official foto istrinya tuh nggak pada pasang gitu. Oh, gitu. Pelatihnya asistennya juga enggak, ketawa ya Coach Bima. Tahu, aduh lucu juga nih kalau beneran di Ya, beneran enggak lah, kejadian katanya. lucu juga kayak nih. Jadi itu aja modal kami tuh. Sekalian doa, sekalian yang pertama emang anak-anak itu diwajibkan ini ya, pasti wajib ya, bukan Ya. diwajibkan. 5 waktu. Iya ya. Iya, waktunya beberapa Jadi sholat. selama kita tesis sebulan itu, kebetulan hotel kita depannya tuh masjid. Oh. Dan bener-bener Emang yang dicari sama dicari. Coach Oh, Bima. seriusan, Bang. Bener. Itu Coach nggak ada Bima yang sampai tahu. nggak ada yang sekarang tahu nih, Tribuners baru tahu sekarang nih ya, Iya. rahasia di Biasanya balik bongkar kemenangan nih, U16 biar dibongkar nih. Ini kan. Akhirnya bisa menang U16 di AFF ya. Iya, kita hanya modal ibadah sama doa orang tua. Keren loh. Iya, ini metode yang Sama bagus. pemain ya kan. Kalau Iya. kita ya pasti doa istri Iya, kan. iya. Kan nggak mungkin. Kalau Iya. pemain doa orang tua. Jadi Coach Bima tuh hanya cuma modalnya ya pertama sholat 5 waktu sama ya motivasinya ke orang tua. Orang Itu tua. aja. Makanya masjid kita kalau tahu ya, sebutin merek boleh nih. Kalau di hotelnya sana. Boleh lah, Di boleh. ya. Jogja. Boleh Bang. Cepat Jadi- tahu ntar bisa di endorse juga kita nih. Ja- Kalau ke Jogja. Jadi hotel kita di UNY. Oh, yang UNY. Universitas Negeri Yogyakarta. Yes. Kan dekat Saya pernah nginep di daerah situ, Bang. dekat hotel itu kan ada lapangan. iya. Oh iya, saya pernah ya ada lapangan. Nah, Iya. depannya kan masjid. Iya, benar masjid. Iya, benar. Nah, udah. Oh, di situ. Makanya kita ya tahu sendiri hotel bintang 1 apa bintang 2 itu. Iya.
Daerah banyak hotel situ sih Bang, banyak sih Bang. Makanya kan orang tahu kan kalau timnas kan mewah hotel. Iya, ya tahu Bang. Taunya enggak ini ya. Yang Kita tahu atau bintang 5 gitu. kita nggak mikirin Yang penting hotel. bisa buat tidur lah ya, buat istirahat. Enggak, kita yang penting buat depannya itu masjid. Oh, salah satunya itu ya, Iya, utamanya. Coach iya. Bima itu mencarinya itu ya. Iya, Keren dong. Coach masjid. Bima. Jadi kalau sholatnya tuh di masjid, bukan di tempat musola. Ya. Benar-benar laki-laki sholat di masjid ya. Iya. Nah, itu diterapi sama Coach Bima Iya, ya. jadi anak-anak ini kan pondasinya dulu kita bentuk gitu. Iya. Jadi nanti setelah mereka ada timnas, ya mereka udah punya modal, Punya ya kan, modal, fondasi. fondasinya. Merekanya kan. Tinggal merekanya mau meneruskan metode Ya, ini apa tidak itu. gitu kan. Tapi terbukti metode ini ternyata berhasil Ya, menjadi juara. makanya kita pas juara tuh ya itu tadi. Oh, keren. Ditambah itu kita ya mohon maaf nih bukannya apa ini yang kita kadang Jumat berkah di situ. Oh, ya. Mau benar. Jadi dijalanin. Karena kita tahu aduh, Vietnam ini TC-nya Jerman, dicobanya ngeri-ngeri kan. ngeri. U16 Bayern Munchen, Dortmund, Bayern Munchen. Itu belum Thailand lagi. Belum Thailand. TC-nya aduh belum Malaysia. Iya. Malaysia udah 4 tahun loh Iya. persiapannya. Persiapan 4 tahun malah 4 lebih tahun lama lagi ya. Kita baru berapa tahun? Cuma sebulan. Keren loh. Keren nih. Ini salah satu apa metode yang benar-benar ternyata di luar ekspektasi ya. Kita pelatih itu beban banget. Benar karena kita tuan rumah. Ya, kalau gagal kan ya tahu sendiri. Wah, supporter kan. Sama kayak netizen sosial media. Makanya kita agak pedes juga karena gitu. kita pelajaran 2019 kita di Thailand itu PFF-nya tuan rumah. Kita mau berangkat Thailand sama persiapan cuma sebulan. Sebulan doang ya. Kita berangkat ke sana tuh kita uji coba itu sama tim lokal aja kalah. Oh iya. Kita dihajar sama netizen. Wah, ini ya, makanya waktu ya maaf ya buat Coach Bima ya. Tapi kan memang benar gitu. Emang benar kan ini kisah nyata waktu nih. Kita mau berangkat, kita uji coba kalah. Uji coba lokalnya kita kalah 3-0. Jajan netizen. Apa dong bang netizen? Pelatih penjas. Ya Allah, jahat banget Kalau sih netizen buat lu. Coach Bima tuh dibilang pelatih penjas. Penjas ya. Pelatih guru olahraga. Ya ampun. Waktu ke Thailand itu dengan emang nggak ada kita persiapan gitu. Ya. Ada Coach Bima kan baik. Tapi Coach Bima maksudnya Coach Bima mau ya maksudnya kan. lapang dadanya dalam arti ya udahlah orang dia aja netizen terus ditambah lagi dulu yang pertama kali yang pengen naturalisasi itu di U16 netizen tuh sering naturalisasi gitu ya. Waktu zaman Noah Geser kalau ingat ya 2019 klik aja lagi buka ya itu pasti ada itu netizen itu sering yang dari media sosial tuh sering di U16 kan di U16 ini harus dikaitkan sama yang Noah Geser itu dari Belanda. Orang Indonesia dari Belanda. Iya. Buat jadi naturalisasi tadi itu ya. Supaya masuk di U16 supaya bagus karena kita kan timnya kacau, kalah. Itu Marcelino CS loh, U16 2019. 19 ya. Iya Marcelino. Iya Marcelino ya. Ronaldo Kuate. Iya. Pemain bagus juga tuh 16 ya padahal ya. Iya, jadi sampai sebenarnya kita bukan nggak mau, tapi emang kita tuh di 16 tuh ya nggak perlu lah naturalisasi U16 itu. Kenapa? Kalau senior sih nggak masalah. Nggak masalah senior mah ya. U16 ini kan kalau kita pakai bibit bahasanya ya. Iya, bibit lokal, bibit pakai pemain yang di luar-luar itu kan. Ya di Indonesia 270 ini pasti ada lah. Iya. Ya buktinya terbukti Marcelino. Iya. Marcelino 2019. 2019. Bagus. Sekarang kan makanya di situ kita 2019 itu udah dikaitkan sama naturalisasi. Tapi sekarang nggak pakai naturalisasi kan? Yang 16 enggak, karena kita nggak mau memang 16 terbukti kan akhirnya bisa juara. Alhamdulillahnya di kan tanpa naturalisasi terbukti ini bisa membungkam tuh netizen seperti ya. Itu orang makanya kita sebagai pelatih kan sempat stres juga 2019 tuh kita berangkat Thailand, akhirnya kita cuma juara 3. Tapi itu hasil yang maksudnya 3 besar juga lumayan bagus ya. Iya. Bang ya. Alhamdulillah gitu kan ya. Main di negeri orang dengan persiapan yang minim, yang dicaci maki sama netizen. Dan itu juaranya Malaysia loh. Malaysia. Kedua siapa ya? Yang keduanya Thailand. Thailand. Itu 3 kita. Vietnam 4. Vietnam, iya benar. Ketemu Vietnam tuh. Tapi sekarang terbukti akhirnya bisa menjadi juara AFF. Yang tahun ini 2022 ya Bang ya. Makanya kesempatan kita tuan rumah kita gaskun. Kuncinya kita itu aja tadi mah. Nggak ada yang lain. Keren loh ini bisa. Ini tayangannya benar-benar harus ditonton dengan sampai habis ya. Metode pelatihan dari Coach Bima dan juga
Bang Markus nih. Ya sama lah, tim. kita tim pelatih semua, Tim pelatih sih ya. official itu Official. semua mendukung kerja Coach Bima. Apa kata Coach Bima ya kita harus ini kan, makanya kita support Coach Bima itu gitu. Iya. Supaya tim ini bisa jadi tim yang wah, solid, tim solid yang gitu lah, ya. maksudnya bisa berjuara tadi ya, mentalnya juga jadi kuat, fisik kuat gitu. Jadi merinding banget tadi juga ditepuk tangan tuh di dalam. Mendengar cerita ini nih, salut untuk Coach Bima dan juga tim dari Bang Markus juga nih. Bang Markus sendiri gimana sih di U16 itu, termasuk coach yang galak nggak sih? Kita Galak. di situ ada 5. Coach Bima, asistennya Coach Firmansyah, mantan pemain timnas, Coach Indrianto Nugroho, striker. Coach Firmansyah itu dulu back ya, lebih. Tahu lah kalau Coach Firmansyah. Ya. Firmansyah siapa yang nggak kenal, tahu. Indrianto Nugroho siapa yang nggak kenal? Iya, siapa kenal. Terus saya bagian goalkeeper. Okay. Terus yang pelatih fisik ya Coach Gilang, gitu, dari Barito. Ya, bekas Barito ya, Barito FC. Jadi 5 ini kita yang selalu apa ya, karakternya itu beda-beda. Ya, karakter beda ya, pikirannya beda. Ya. Visi misi juga kalau kata pemain tuh yang paling galak itu Coach Firmansyah. Oh, paling galak itu ya, asisten pelatih ya? Iya. Lebih galak dari Coach Bima berarti ya. Firman, kalau Coach Indri tipenya yang nggak galak tapi dia merangkul pemain nih. Misalnya ada pemain salah. Ya semua sih ngerangkul tapi beda-beda. Beda-beda cara ngerangkulnya, cara kasih solusinya beda-beda. Kalau saya kan kadang galak, kadang enggak. Dan situasi berarti ya. Situasi sikon ya. Mau ternyata agak bandel nih pemain. Sudah dikasih tahu, Cuma kan anak-anak ini kan nggak boleh kita langsung kasar gitu. Ya, karena tadi balik lagi masih emosinya. Tapi habis itu kita langsung bercanda habis selesai pertandingan. Udah kita bercanda karena kita sering Coach Bima tuh sering kasih hadiah gitu. Sering challenge gitu. Kasih giveaway gitu ya. Iya gitu. Jadi biar anak-anak ini kan biar dekat sama kita. Iya. Jadi walaupun agak galak tapi kan dengan adanya yang kita buat challenge ini kan jadi ada reward lah ya, bahasanya reward, ada hiburan. Kan kalau kita tegur, kita marahin, iya sih, ngambek dia kan, baper dehnya gitu benar. Iya. Nah 15 kan begitu. Iya. Supaya tuh cara kita gimana anak-anak ini supaya supaya mindsetnya tuh sama pelatih tuh walaupun galak tapi tetap kayak ada ayahnya gitu. Ada tujuannya ya, coach itu galak kenapa? Ayahnya itu pengganti gitu. Jadi mereka anggap kita tuh orang tuanya. Benar-benar. Nah, itu kita bentuk lagi. Sulit loh melatih 16. Sulit lah. Nah, Bang, kita aja ngatur anak kecil sendiri aja susah. Iya. Apalagi anak yang 23 pemain. Iya, lebih pemain loh. Karakternya beda-beda. Mereka dari Sabang sampai Merauke. Iya, benar banget. Karakternya orang Papua, karakternya orang Kalimantan, Sumatera, Jawa. Itu 25 itu. 23 pemain itu. Ya itulah kita nyatuin gitu. Ya. Pikirannya visi misinya biar sama. Yang satu ada yang keras, yang satu orang Jawa ya baik gitu ya kan. Iya. Orang Sumatera ada yang keras ya kan? Gitu ya. Jadi kita harus nyatukan mereka ini supaya sama gitu. Sama benar banget. Sama karakternya gitu. Ini yang pilih-pilih pemain untuk kiper Bang harus sendiri langsung. Langsung on the spot. Jadi ke daerah-daerah nyari gitu Bang. Kita dipecah ya Bang ya. Abang pegang kemana? Saya ke Aceh sama ke Palembang. Yang Coach Indri ada yang ke Maluku, Ambon, Sulawesi. Lebih banyak itu ya. Pecah-pecah. Pecah-pecah ya. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Papua. Papua juga. Pokoknya sama sampai Merauke ya. Iya, jadi kita 5 pelatih dipecah sama Coach Bima. Ya. Keren. Jadi kalau Sumatera Utara satu ini sama Aceh. Itu kan satu wilayah. Itu rumahnya di Aceh. Jadi saya datang di Aceh. Berarti nostalgia lagi dong. Iya. Nostalgia juga nih balik ke Aceh Bang ya. Ketemu teman-teman lama lagi Bang. Sempat ketemu teman lama lagi di Aceh. Ketemu teman-teman. Jadi kita kemarin timnas 19 tuh dari PSSI suruh mantau yang dari daerah. Itu kita pecah. Ada yang satu pelatih itu tiga kota. Saya dari Sulawesi, terus besoknya pindah lagi dia ke Kalimantan. Gitu. Oh iya. Jadi Asprop ini kan ada 34 Asprop. Asprop tuh Asprop yang kayak Bandung ini kan ada Asprop. Iya. Nah, jadi yang ngadain tuh Asprop. Asprop ya. Kepanjangannya apa Bang? Kepanjangannya Asprop. Masa nggak tahu? Apa tuh? Tahu nggak? Tahu nggak Asprop?
Namanya provinsi doang kan? Iya, Asli ya? Oh, soal iya, provinsi. Oh iya ya, soal provinsi itu iya, gimana? Asprop. Jadi kalau di daerah tuh Asprop paling tinggi, yang lainnya Askot, Askot Askap, ya, asisten kota ya. As asosiasi kota, kabupaten. iya. Oh, oke, ya baru tahu. Oke. Bang, ini gimana pas lagi keliling ke daerah-daerah ini banyak yang bagus ya, Bang ya? Banyak, Banyak ya, banyak, pemain dan muda. banyak sebenarnya bagus banyak, tapi di klubnya DSSB-nya itu mereka itu ngelatihnya itu yang disayangkan. Oh, yang tadi Bang Marco cerita Ya, ya di awal ya, jadi gitu. pelatihnya ngajarinnya yang misalnya salah tapi nggak diperbaiki gitu, ya Ah, udah ya. biarin. Dipertahanin gitu Iya, ya. jadi kita asal lihat memantau, wah anak ini sebenarnya Potensi bagus, nih gitu ya. tapi teknik dasarnya ada yang salah ini, berarti kan nggak dilatih. Basic tuh selalu jadi utama ya, Bang ya. Ya, Basic makanya utama, kita nyari diasah yang lagi. kita nyari dengan sesuai kurikulum kita kan. Iya, ya benar. Villanesia. Villanesia. Tahu nggak Villanesia? Apa tuh? Ini kayaknya, oh, gua tahu Bang. Apa? Apa ya? Villanesia, ada yang tahu nggak? Eh, Villanesia apa tuh Bang? tahu. Apa tuh Bang? Villanesia itu filosofi, Oh, filosofi filosofi. sepak bola Indonesia. Oh, filosofi. Jadi ya. kayak Spanyol Iya. punya filosofi Iya. apa? Tiki taka. Oh iya, maksudnya itu tadi ya. Apa disebut dengan cara bermain maksudnya? Yes, itu. Apa kita apa tuh kalau Ya Indonesia? kita mengadopsi yang Spanyol. Spanyol ya. Tapi digabungin sama yang karakter Indonesia Oh iya. dengan kecepatan pemain Oh, dari iya. sayap. Lihat cuplikan U16 deh. Keren-keren loh itu. Ya, Tiki jadi takanya loh. kita adopsi nih. Adopsi, jadi ya. kita negara 3 yang boleh negara yang bisa buat kurikulum itu. Indonesia, Jepang. Oh, itu ada ininya ya, Ya, Bang? itu Ada dari AFC. ada ininya Ya, ya. kita minta gitu. Resmi gitu Ya, ya itu kita ya. minta. Jadi bukan berarti itu ngambil kayak copy paste enggak ya, tapi emang udah ada aturannya Jadi, ya. Di Indonesia punya filosofi, punya kurikulum lah Iya, istilahnya. kurikulumnya ya. Kurikulumnya apa ya ini gitu. Oh, gitu. Jadi kita adopsi yang Spanyol sama yang adopsi sama Indonesia. Indonesia. Itu Pantesan kita mainnya U16 bagus gabungin banget. gitu. Kalau Spanyol kan dari kaki ke kaki. Iya. Contohnya kayak timnas Spanyol Ya, kan teman-teman kayak Barca lah ya gitu ya jadi kan dari mainnya. kaki. Nah, Sampai kiper juga bisa main bisa kan? main ya, bisa main. Nah, itu kita adopsi nih. Hmm. Nah, digabungin sama pemain yang karakter Indonesia yang punya kecepatan. Kecepatan. Gancang-gancang Lari-lari lincah. cepat. Nah, Oh. itu. Jadi kita punya Tapi sebenarnya kalau perawakan juga nggak beda jauh sama pemain Spanyol lah ya. Maksudnya ya, kita punya freelance. Nah, kita Iya. mau menuju ke sana gitu. Nggak apa-apa dong kalau Iya, kita nggak belajar menuju. Iya. Nggak apa-apa kalau kita contoh juga nggak apa-apa. ya Kalau nggak apa-apa. contoh yang bagus kan nggak Iya apa-apa. nggak apa-apa dong. Berarti Nggak bukan berarti apa namanya ya, nggak sekedar hanya copy paste doang ya, Iya. tapi juga ternyata punya Iya, seninya di iya. situ. Setuju Nah, Bang. kita menuju yang ke sana ini. Ke sana. Inilah dari tahap inilah Ya. dari kita belajar, lagi kita adopsi. Makanya kalau kita lisensi itu Villanesia semua kurikulumnya. Villanesia, oke. Nanti mau ikut lisensi. Boleh, masih bisa nggak ya umur saya? Bang, saya juga dulu pengen jadi pemain sepak bola, Bang. Cuma gimana ya? Saya anaknya mageran. Anaknya mageran gitu. Bang, ini sekarang persiapan U16 apa nih, Bang? Kita persiapan sudah selesai, mungkin tahun depan baru ya. baru 16. Baru 16 ya. 16 itu cuma 2 event aja, Event ya, AFF AFC, sama AFF. AFC. AFF dulu baru AFC ya. Ya, kita tidak ada pertandingan match day, Ya. match day itu nggak ada Nggak kan ada ya. senior. Makanya kita 16 cuma 2 event aja. Dua event Kecuali bergengsi kalau ada 16 ya. turnamen-turnamen, Baru ya. ya itu baru kita diundang datang. Tapi yang turnamen yacht yang U15. Oh ya, oke, 15 ya. Under 15. Ada 15 ya. Itu berarti pusat pelatihan di Jakarta, Bang? Iya, nggak tentu. Nggak tentu ya, pindah-pindah ya. Di Bandung ada? Di Bandung U16 belum pernah. Belum pernah. Oh, belum pernah. Kenapa di Bandung nggak ada, Bang? Bikin dong, Bang, biar kita bisa nonton langsung nih. Nggak tahu. Kalau Coach kita Bima? sih maunya U16 ini yang apa ya? Mau buat di Bandung, tapi kan anak-anak ini kan transitnya banyak. Oh iya ya, transitnya banyak ya. Iya, kalau misalnya kayak seperti Jawa atau Jakarta, itu kan transitnya cuma nggak ada transit kan, Iya, iya. langsung Langsung, banyak. Kalau kita Bandung banyak yang transit. Iya benar sih, Bang. Iya sih. Saya dari Sumatera nih, transit dulu Jakarta. Jakarta dulu, baru ke Sembuh Bandung. lagi baru Bandung. Yang dari Makassar, Jakarta dulu, baru Jakarta Bandung. dulu, baru Bandung. Oh iya juga Nah, sih ya. kalau misalnya kita Salah satu TC-nya, alasannya ya. Nah, kalau di Jogja banyak yang langsung. Iya, banyak yang langsung. Makassar ada yang Jogja langsung. Berarti di mana aja sekarang pusat pelatihannya? Jakarta. Jakarta. Terus di kadang Jawa Tengah Jawa juga. Tengah, Jogja tadi Banyakan Jogja. itu dua. Tadi ya, dekat UNI ya tadi ya. Jadi kalau di Bandung mau buat tapi ya itu tadi Ada faktornya ya, Bang iya ya. faktornya kan Faktor lumayan alasannya. juga uangnya. Iya sih.
kasihan Iya. federasinya kan. Iya juga benar sih benar Bang. kita kan mengingat federasi juga, jadi Iya. keuangan federasi kita ini itu juga Iya. gitu, jangan sampai kita banyak biaya gitu. Iya benar sih Bang. 16 tuh nggak gitu. Iya benar sih Bang. Bang, kita agak flashback dikit nih Bang. Kemarin kan ada kejadian tentang Kanjuruhan ya Bang ya. Dan akhirnya liga di stop semua. Semua pertandingan di stop tuh Bang. Waktu zaman Bang Markus pernah kejadian seperti itu nggak sih Bang? Pernah di bench. Gara-gara apa dulu ya? Itu gara-gara pemerintah ikut campur. Oh iya ya. Tahun 2015. 15 ya. Oh sempat diberhentikan juga itu Setahun ya. berhenti Setahun juga. ya. Pas lagi berhenti itu setahun gimana tuh para pemain? Tarkam lah. Tarkam ya. Bener ya. Futsal gitu ya. Tarkam di lapangan gitu ya. Oh iya. Oh iya setahun betul pernah 15 ya Bang. Iya. Sempat ramai juga dulu ya. Oh, gitu. Berarti kejadian hampir sama lah maksudnya kayak makanya gitu. ini ya, jangan sampai lah di bench lagi. Iyalah Bang. Ya, tapi kemarin Presiden FIFA juga ada kasih sinyal nggak akan di bench ya. Enggak, Katanya. tapi kan kalau nggak kasih izin terus. Iya sih nggak bisa main-main terus sih di Bang ya. Nah sekarang kan mau mulai liga tapi kan belum izin. Belum izin. Iya susah nggak bisa. Kemarin baru ada friendly match doang ya Persib Bandung sama apa Ya kemarin itu terakhir? mah kalau friendly match Ya, nggak friendly boleh, doang ini kan sih, liga. ya. Liga ini kita ngomongin liga ya. Iya. Bang, ya. Semua Iya izin sih. kan ke kepolisian kan Iya. ini. Berarti Pemerintah. Pemerintah benar sih. Iya, Bang. makanya ya itulah. Berarti pernah ngalamin juga nih Bang Margo juga di 2015 ya Bang. Iya, Itu berarti karena lagi di mana ya? di bench itu 2015 itu ya ikut campur pemerintah. Lagi di mana lu Bang timnya 15? Saya itu waktu 15 itu di bench Makassar. Makassar ya. Makassar. Makassar ya. Karirnya Bang Markus itu terakhir di Kalau yang tim Liga. Kalau liga di PSM Makassar. PSM Makassar terakhir di situ ya. Lama, berarti termasuk lama PSM Makassar ya. Pensiunnya di mana nggak tanya? Ya pensiun di mana? Oh, luar negeri. Di Timor Leste. Oh iya bener. Erlangga ya? Erlangga ya bener ya? Hah? Erlangga bukan sih? Apa sih namanya? Nama timnya tuh? Ini. Nama timnya? Asalam. Asalam. Iya, kayak nama sekolah di Bandung. Yang penting kan luar negeri. Ya udah luar negeri. Setahun ya, Bang ya? Setahun ya? Setahun ya? Ya kalau ditanya kau pensiun di mana? Luar negeri. Ya. Ya udah iya. Iya, Asalam saya sempat baca juga nih biografinya Bang Markus di Asalam banyak. Dekat Timor Leste. Oh iya dekat. Oke. Bang, ini kan kita mau ngomongin tentang Persib Bandung ya. Mungkin kita bakal ngebahas dikit nih kan banyak nih kiper-kiper di Persib Bandung nih. Kayak ada, saya ulangnya ada kayak Teja, ada Reki, ada Fitrul ya. Ada juga Imade. 4 ya sekarang ya? 4. Ada yang kenal nggak sama, maksudnya dekat sama Bang Markus ya? Made kenal. Teja ya kenal selewat aja. Selewat tapi aja. Kenal itu Made. Lama Imade yang paling lama ya. Karena masih senior juga ya beliau ya. Iya, itu angkatan saya. Angkatannya oh iya ya. Masih jadi kiper ya. Iya benar-benar. Kalau saya ketemu kapan pensiun bilang. Nah, ketahuan nih ya. Jangan dulu Cina, berarti masih semangat. Ya, tergantung kalau dia masih kuat mampu ya nggak apa-apa. Iya. Masih kuat masih mampu ya nggak masalah. Karena kiper itu termasuk usianya tuh nggak terlalu kayak striker gitu ya. Iya benar. Gaya gelandang. Tapi gitu. makin lama Iya nanti sih, reaksinya makin berkurang. Nah itu emang. pas pertandingannya nanti reaksi berkurang ya Iya, terus. Iya sih, apalagi dengan mungkin faktor utama mata ya Bang ya. Bisa ngaruh ya mata ya. Kan kalau semakin tua. Iya, makin tua mata kan juga makin bisa berpengaruh ya Bang. kan. Saya langsung pensiun tuh kan udah yang pertama kasih kesempatan lah yang muda mau kiper muda. Kiper muda dulu ya. Kedua pasti saya mampu tapi nanti takutnya pas lagi liga jalan kompetisi saya lagi reaksinya kurang lambat gini kan. Iya, karena harus cepet gitu Bang ya gitu. Aduh, kasihan juga klubnya kan. Iya, saya kayak sempat contoh kayak mungkin kiper De Gea itu ya. Saya kayaknya udah kurang umur juga kayaknya. Iya kan Bang ya? Iya, sorry ya, fans MU ya. Harus jadi bohongin ya bener ya. Oh, jadi umur juga ngaruh ya Bang ya pokoknya. Tetaplah ngaruh lah, pasti ngaruh ya. Tanggapannya Bang Markus ya tentang banyaknya kiper di Persib Bandung nih. Saya lihat bagus ya. Karena waktu dulu saya masih Persib itu kiper muda-muda tuh nggak terlampau banyak ya. Nah sekarang banyak pemain kiper muda yang muncul di Persib gitu. Ya. Nah, makanya ini harus dijaga. Iya. Dijaga terus ya. Kiper usia muda nih harus dibina, harus dilatih yang bagus. Jadi mereka buat Persibnya itu jadi nggak perlu lagi ngambil pelatih pemain luar ya. Karena pemain lokal udah bagus, udah Jawa Barat ya, udah muda. Dimanfaatkan, setuju Bang. Setuju ya, setuju Bang. Setuju banget, benar. Setuju Bang. Waktu pertama Bang Markus nih, Bang, kita masih ngomongin tentang bola. Kita kan sekarang lagi pesta bola juga ya. Piala Dunia. Nah, siapa nih? Aduh. Favoritnya Bang Markus?
Piala Dunia. Kayaknya yang kalah semalam bukan dia. Favorit saya itu kalah memang. Kalah ya, emang kalah ya? Siapa? Heeh. Yang kalah sama Arab. Argentina. Bener. Argentina yang kalah ya, Bang. Berarti menambah rekor kekalahan di awal ya. Iya. Iya. Makanya ya siapa tahu kayak tahun kemarin Piala Dunia Spanyol tuh kan kalah pertama Iya. tuh sama Swiss. Iya, benar. Akhirnya juara. Akhirnya juara kan Spanyol kan? Iya. Ya, siapa kita nggak tahu Argentina kan. nggak tahu. Bola bundar. Bola bundar. Masih Jadi satu pertandingan. masih satu pertandingan. Cuman yang bikin seseknya ya kalah pertandingan pertama rekornya. Rekor aja sih, Bang. Rekor pertandingan terpecahkan. Itu ada 3. Makanya saya sering ribut sama istri. Saya Iya. 2. Iya. Argentina sama Prancis. Istri saya Prancis marah. Oh, istrinya Kalau Prancis. mau milih tim tuh 1 aja, yang 2 ya orang mau 3. Karena mau 3 saya Spanyol lagi. Iya. Oh, Spanyol tadinya. Iya. Oh, iya. Tapi nggak Tiga. masalah ya. Maksudnya Tapi sama udahlah. istri seru-seruan aja, Bang ya. Seru-seruan aja ya. Nonton bareng nih. Oke, Bang, kita ada game seru nih sebelum mengakhiri program Bincang Bola hari ini. Jawab cepat. Sanggup, Bang? Sanggup ya? Oke, kita mulai jawab cepat ya. Siap ya, oke. Ini tadi yang mana ya? Oh, yang ini nih. Oke. Yang pertama, pantai atau gunung? Pantai. Pedas atau manis? Pedas. Oke. Meninggalkan atau ditinggalkan? Ayo. Meninggalkan. Meninggalkan. Oke. Keren tapi bucin atau maco tapi cuek? Maco itu cuek lah. Oke. Maco tapi cuek. Oke. Kupat tahu atau lontong Medan? Lontong Medan dong. Oh iya, tetap ya. Lidah Medannya masih ada ini berarti. Masih kuat nih ya. Sepak bola atau bisnis? Bola dong. Bola pasti ya. Berenang atau sepeda? Berenang. Oh, berenang. Suka berenang, Bang? Berenang. Sepeda enggak ya? Oke. Jarang saya naik sepeda. Jarang ya. Jarangnya nggak punya sepeda juga nih. Ada. Oh, ada. Ada ternyata di timbul, rumah, ada. berapa? Ayo, saya mau kayaknya bisa dihibahin ke kita nih sepedanya ya. Oke, ngomongin kiper. Neur atau Loris? Loris. Loris, oke. Medan atau Bandung? Medan. Oh, masih Medan. Oke. Melatih Persib atau melatih Timnas? Nas. Oke. Timnas Jepang atau Arab Saudi? Arab. Arab. Oke, tepuk tangan, benar. Arab kayaknya bakal menjadi apa ya? Favorit ya sekarang ya? Ya, karena Favorit ya. saya lihat kemarin memang Arab Main. itu beda ya sama yang sebelum-sebelumnya. Iya, mainnya Memang bagus ya. permainannya agresif. Agresif banget Agresif, ya. Sampai main gambar pemain. putih. Ya, sama pertahanan kan. Kalau Jepang kecepatan. Cepatnya iya, Bang. Semalam waktu saya nonton Makanya yang beda Jepang sama Arab. Arab gaya permainnya beda Ya, sih ya. kalau Arab nggak kecepatan tapi agresif gitu Iya, loh. iya. Bertahannya bagus terus agresifnya mereka semuanya ngepres gitu. Ngepres ya benar-benar. Tapi nggak ada yang kenceng Nggak ada kan. yang kencang, nggak ada yang kencang. Kalau Jepang, Kick and rush banget ya Jepang ya semalam iya ya. Jepang kenceng, pertahanannya masih ada longgar-longgar Iya, kan iya. pertahanannya. Setuju Bang, setuju Nah, Bang. tapi kenceng-kenceng. Kenceng-kenceng gitu dia loh. pas Makanya, pas kebobolan satu itu pas penalti Bang. Wah, Jepang langsung ya, kanan makanya kirinya beda- jalan beda semua. sama Tapi saya nggak nyangka Arab. bisa menang 2-1 itu Jepang. Keren nih, keren. Oke, tepuk tangan Juara. nih buat Bang Markus Horizon Tribuners nih. Bang, mungkin sebelum kita masuk ke akhir acara closing, mungkin ada yang mau disampaikan ke Tribuners. Misalnya, sekarang lagi ada yang mau jadi kiper profesional atau mungkin Bang punya closing statement buat Tribuners yang mau meniti karir buat- nih sebagai pemain sepak bola profesional. teman-teman lah ya, Ya, rekan-rekan. teman-teman. Kalau pengen mau jadi kiper, yang hobinya kiper ya Ya. khususnya, harus dimanfaatkan, Hmm. harus berlatih terus karena menjadi kiper itu tidak gampang. Hmm. Gampangnya kalau pertandingan aja. Kalau latihan pasti sulit, membutuhkan fisik yang kuat. Ya, ya. Tapi namun percaya setelah itu nanti dalam pertandingan itu akan terbiasa, jadi enak gitu ya. Dan nanti latihan fisiknya jadi enak. Jadi buat yang teman-teman yang jadi penjaga gawang, kalau memang menjadi penjaga gawang profesional, yang pertama harus latihan, kerja keras, dan kalau bisa cari latihannya sendiri gitu. Jadi setelah misalnya setelah ada klub itu kita latihan sendiri gitu. Jadi harus ditambah Porsinya latihan tambah ya. Yang mudah-mudahan buat teman-teman yang menjadi penjaga gawang profesional, untuk menuju profesional, mudah-mudahan jadi penjaga gawang yang berguna. Ya. Jangan jadi penjaga gawang yang hebat. Kenapa tuh Bang? Karena kalau berguna tuh bisa berguna buat semua orang. Oh, benar. Bisa berguna buat supporter, buat bangsa, Buat orang keluarga. tua, buat keluarga. Tapi kalau pemain sepak bola yang hebat,
nggak bisa buat semuanya. Iya. Buat diri sendiri. Hebat doang gitu Iya, ya. makanya jadilah penjaga gawang yang hebat. Wah, tepuk tangan nih buat Bang Markus. Bang, thank you banget loh Bang sudah ada di sini. Sama-sama. Kayaknya kayak semacam mimpi saya nih bisa ketemu sama pemain legendaris Sama nih saya. Persib Bandung juga. Terima kasih diundang Terima kasih di ya. Tribun Jabar. Siap, terima kasih banyak. Bang, kan ini aku masih ada yang ketinggalan nih ya. Ini kan Bang, aku pingin dong atau Bang ada ini nggak sih kira-kira mau bikin coaching klinik nih? Pernah bikin nggak coaching klinik ke Pernah. kampus-kampus gitu atau nggak ke SSSBB? Oh, kampus. Kalau kampus sih belum, tapi kalau sekolah pernah. Pernah ya Bang ya? Heeh. Boleh. Ini buat ini apa? Tribun Jabar bisa kali ya? Coaching klinik. Atur aja. Siapa tahu di rumahnya istrinya ngelemparin katel gitu kan. Anjing. Kita bisa tangkap apa? Bercanda. Pak Markus, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Bola Tribun Jabar, Tribunas. Terima kasih yang sudah Bang, salam buat istri sama anak ya. Sehat selalu ya. Bang Markus juga sehat selalu. Nah, kalau bisnisnya jadi, tadi ada bocoran mau bikin bisnis, undang-undang kita ya buat mampir nih ke tempatnya. Kopi ya? Ya, kopi ya Bang ya. Setuju banget kopi. Terima kasih banyak Tribuners yang sudah nonton Bincang Bola spesial hari ini dengan Bang Markus Horizon. Kita udah bahas semuanya, karirnya beliau, akhirnya beliau sekarang menjadi pelatih juga kan, pelatih kiper juga, karirnya juga seperti apa. Jadi terus saksikan Bincang Bola selanjutnya, kita bakal undang, siapa tahu kita bakal undang pemain internasional ya. Amin. Kalau gitu saya Gini Nugraha dan juga Bang Markus Horizon dan juga seluruh tim pamit undur diri. Ketemu lagi di Bincang Bola selanjutnya. Sehat selalu ya Tribuners ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.